kita sudah berdoa, kita sudah melakukan apa saja. Menyenangkan sekali bertemu kembali dengan Anda, para sahabat peziarah, dimanapun Anda berada saat ini. Saya berharap Anda lebih sehat, lebih bahagia, lebih terberkati dari hari-hari sebelumnya. Pada kesempatan ini saya mau mengajak Anda untuk melihat sejenak dan merefleksikan salah satu kutipan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44. Sebelum kita melanjutkannya, saya ajak Anda untuk memulainya dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapapun berusaha dengan giat untuk meraih hati Allah, supaya dia pantas, supaya dia layak untuk mendapatkan berkat-berkatnya. Terutama berkat yang sangat istimewa, yaitu pantas, layak untuk mengikuti Yesus dan memperoleh roti yang hidup itu. Roti kehidupan. Roti yang memberi keselamatan. Para sahabat peziarah yang berbahagia, ternyata dalam Injil Yohanes, Yesus berkata demikian. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku." Tidak ada yang bisa datang kepada Yesus, kepadaku, kalau dia itu tidak ditarik oleh Bapakku. Nanti silakan lanjutkan membacanya sampai selesai satu perikop. Tapi dalam kalimat ini saja saya langsung terhenyak. Benar. Jadi, kita sudah dibaptis. Kita sudah beriman. Kita sudah berusaha. Kita sudah berdoa. Kita sudah melakukan apa saja. Sungguh-sungguh pula, tiba-tiba Yesus berkata, "Ya, Anda sudah melakukannya, tetapi belum tentu Anda pantas, kecuali Anda ditarik, diambil oleh Allah, diizinkan oleh Allah masuk dan baru menikmati semua hal itu tadi." Apa itu? Memperoleh roti hidup, roti kehidupan yang membawa keselamatan. Kaget aku dong. Ya kaget lah. Lalu sia-sia dong iman kita. Sia-sia dong kepercayaan kita. Sia-sia dong apa yang kita lakukan. Jangan salah faham. Kenapa? Ya ternyata begini ceritanya. Kemarin, bacaan-bacaan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa pekerjaan utama kita adalah percaya kepada Dia yang telah diutus. Kalau kita percaya, kalau kita menerima tawaran itu, maka kita memiliki yang disebut dengan iman. Itulah iman. Tanggapan atas utusan Allah, atas wahyu Allah. Kita menanggapi dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan terbuka. Itu artinya kita beriman. Nah, setelah itu, apakah kita otomatis memperoleh, mendapatkan segala hal yang disebut-sebut tadi, yaitu kehidupan yang kekal, memperoleh berkat-berkat yang berlimpah-limpah itu dari Allah, yang meluap-luap itu? Tidak. Kenapa? Ternyata apapun usaha manusia enggak ngaruh tuh untuk mendapatkan kemurahan hati Allah. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan? Setelah mendapatkan kesempatan,
menerima dan menanggapi Tuhan dalam hal ini setelah kita beriman, maka usaha kita sepenuhnya memang sudah ada. Tetapi itu harus ditanggapi lagi, harus dianugerahkan lagi oleh Allah. Artinya yang menentukan Anda pantas atau tidak mendapatkan roti hidup bukan karena usahamu, bukan karena kekuatanmu, bukan karena kelihayanmu, bukan karena kesalehanmu juga, bukan. Semua itu adalah bagian dari iman saja. Tetapi semata-mata semuanya itu dianugerahkan karena kemurahan hati Allah. Para sahabat peziarah, kenapa ini menarik bagi saya? Ya, menurut saya, iman kita tidak lengkap kalau kita tidak meminta, kalau kita tidak mengharapkan rahmat Allah, rahmat untuk dipantaskan, untuk dilayakkan oleh Bapa itu sendiri, bertemu, ikut serta, dan menerima Kristus sebagai roti kehidupan yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Ini yang sering terlupakan. Ini yang sering diabaikan orang, bahkan nggak peduli. Yang penting berdoa, yang penting beriman, yang penting melakukan tugas-tugasnya. Ya, terserah Tuhan saja nanti itu. Tidak. Justru tahap berikutnya kalau sudah beriman adalah memohonkan rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan supaya Anda pantas. Saya ulangi, supaya Anda pantas, supaya Anda layak mendapatkan roti kehidupan. Indah sekali bukan? Ternyata iman kita itu harus bertumbuh, harus berkembang, harus juga dipelajari ya, supaya kita paham gitu. Oke, para sahabat peziarah, pada kesempatan ini akhirnya saya mau mengajak Anda semuanya. Ayo, setelah Anda beriman, apa yang Anda butuhkan sekarang? Mohon rahmat Tuhan. Rahmat supaya dipantaskan menerima roti kehidupan. Ketika Anda memohon, mengharapkan rahmat itu, maka iman Anda semakin berkembang. Kenapa? Karena pada saat itu, seutuhnya Anda menyerahkan segala sesuatu dari kemurahan hati Anda, hati Allah, bukan lagi dari usaha atau mengandalkan kekuatan atau usaha-usaha yang Anda buat untuk merebut atau untuk mencari perhatian Allah. Tidak. Ini penting sekali. Jadi seirama, seimbang, sejalan. Iman baru mohonkan rahmat supaya imanmu itu berkembang dan akhirnya membuahkan hasil kehidupan yang kekal. Ya, menarik sekali bukan? Maka pada kesempatan ini, saudara-saudara, sahabat peziarah, mari kita berdoa. Kita memohonkan kepada Allah supaya Dia menganugerahkan kepada kita rahmat itu. Supaya kita ditarik oleh kemurahan hatinya. Supaya kita dipantaskan oleh kemauan dari Allah itu sendiri. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan menanggapi wahyu sabdamu, yaitu Yesus Kristus. Kami terima dan kami akui. Tetapi untuk selanjutnya ya Bapa, pantaskanlah kami. Berilah kami rahmat-Mu dan biarkanlah kami dan izinkanlah kami mengikuti Kristus selanjutnya dalam hidup kami. Supaya kami memperoleh roti kehidupan itu sampai akhirnya menguatkan kami untuk mencapai kehidupan abadi, kehidupan yang kekal. Kami percaya kepadamu Allah Bapa, kepada Yesus Putramu dan kepada Roh Kudus, Engkau mengasihi kami
dan Engkau sudi menganugerahkan kami rahmat untuk melakukan semuanya itu dan memperoleh kehidupan yang kekal. Semuanya ini kami mohon kepadamu melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat peziarah, sampai ketemu di lain kesempatan.